Halo guys, ada satu orang yang kehilangan kaki dan anaknya di hari yang sama. Dan besoknya ada satu orang yang kehilangan istrinya, anaknya, ternaknya, dayang-dayangnya, semua hartanya dalam satu malam. Welcome to Mereka Punya Cerita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat mulu salamnya. Oke, gua awali cerita ini dari 3 orang anak yang pada zaman tabi'in, ini generasi sahabat ke tabi'in ya, sudah nggak ada Rasulullah, beliau sudah meninggal, sudah wafat. Ada 3 anak kecil, tiga-tiganya itu lagi duduk di depan Ka'bah, bernama Abdullah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan, dan satu lagi Urwah bin Zubair. Ketiganya berdoa di depan Ka'bah. Yang pertama minta diberikan oleh Allah kekuasaan menjadi khalifah. Yang kedua juga sama, pengen jadi khalifah. Nah, si Urwah ini dia pengen menjadi ulama karena dia pengen bermanfaat lebih banyak dalam sisi keilmuan bagi umat. Meskipun dia sempat kaget kenapa 2 sahabatnya ini berdoa minta dunia gitu kan. Akhirnya Allah kasih kabul lah semuanya, dikabulkan sama Allah. Kedua orang sahabatnya itu menjadi khalifah semua, ada yang sebentar, ada yang lebih lama. Nah, si Urwah ini dia menjadi ulama di antara 7 ulama besar di Madinah pada waktu itu. Jadi si Urwah ini ingin berkunjung ke kerajaannya Khalifah Walid bin Abdul Malik. Beliau juga sahabatan. Nah, pada waktu itu dia pergi mengajak anaknya yang berusia 20 tahun, seorang laki-laki yang sudah diasah kemampuan agamanya, ilmu dinnya sudah bagus, dan dia bisa berharap kepada anak itu untuk menjadi penerusnya atau ya ulama-ulama besar lah pada masanya nanti gitu kan. Ketika sampai sana, Urwah ngobrol asik dengan Khalifah Walid bin Malik. Kemudian anaknya ini izin untuk datang ke peternakan Khalifah, ingin melihat kuda yang ada di peternakannya gitu. Diizinkanlah oleh sang bapak, oleh Urwah, untuk dikawal oleh pengawalnya Khalifah. Sesampainya dia di pekarangan, ternyata tanpa diduga kudanya Khalifah ini nendang si anaknya Urwah. Akhirnya meninggal seketika. Paniklah sang pengawal, datang menghadap ke Khalifah yang pada waktu itu sedang ngobrol dengan Urwah. Nah, pada waktu itu menyela pembicaraan Khalifah itu adalah sebuah tindakan yang nggak beradab, guys. Nah, oleh karena itu sang pengawal dengan paniknya dan terpaksa dia harus menyela pembicaraan Khalifah. Bertanya Khalifah, kenapa kamu sampai menyela pembicaraan kami yang lagi asik ngobrol gitu? Apakah ada tentara yang nyerang ataukah ada sesuatu yang sangat besar terjadi? Kemudian dengan panik dan bingung sang pengawal bilang kalau putranya Urwah telah meninggal karena ditendang oleh kudanya sang Khalifah. Di sini Khalifah bingung ya, sahabatnya, anaknya meninggal, yang menjadi penyebab meninggalnya adalah kudanya sendiri gitu. Tanpa diduga reaksinya Urwah adalah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan santainya, guys. Jadi dengan santainya tanpa ada kekhawatiran, kepanikan dan sesuatu yang mengagetkan lah, yang penting lah ya, tanpa bersedih juga, dia cukup bicara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget tuh semuanya, kok nggak panik ya, kok nggak marah, nggak kaget gitu ya. Nah, akhirnya besoknya dimakamkan. Nah, akhirnya pada proses pemakaman Urwah ini izin sama Khalifah untuk dia sendiri yang meletakkan jenazah putranya ke dalam liang lahat. Dia turunlah ke tanah situ. Tanpa disadari ternyata tanah itu memiliki sebuah penyakit ya, atau ada penyakit yang ada di tanah situ yang bisa mengakibatkan seseorang itu mengalami penyakit yang namanya gorgorina. Gorgorina ini belum diketahui dalam bahasa Indonesia apa artinya. Yang jelas itu adalah penyakit yang bisa mengakibatkan seseorang harus kehilangan organ badannya. Jika dia terkena tangannya harus diamputasi, dan kebetulan si Urwah kehilangan kakinya. Nah, kakinya dia merasakan sakit ketika mau melangkah selepas dari pemakaman anaknya itu. Nah, akhirnya sang Khalifah memanggil tabib untuk memeriksa si Urwah. Kenapa ini? Nah, kaget dengan jawaban tabib kalau kaki Urwah harus diamputasi.
pada hari itu dia setelah memakamkan anaknya, kemudian dia harus kehilangan kakinya. Nah, disinilah letak kesabaran Urwah diuji bertubi-tubi setelah anaknya, kemudian kakinya. Namun yang mengagetkan bagi Khalifah juga adalah dia tidak sama sekali keberatan. Ya sudah, silakan potong begitu kan. Padahal kita aja disuruh opnam di rumah sakit udah panik tuh. Kita lagi periksa mondok ya gitu kan. Itu kita udah aduh mondok sih ya. Apalagi ini sudah amputasi gitu. Akhirnya silakan amputasi. Nah, pada waktu proses amputasi itu sang Khalifah diriwayatkan ya, dia memberikan tempat yang paling mewah di istananya untuk operasi itu gitu. Nah, pada umumnya proses amputasi, tabib menawarkan kepada Urwah untuk meminum homer. Nah, jadi dengan dia minum homer, kemudian dia bisa ngefly, dia bisa mabuk, barulah setelah dia mabuk dia nggak akan merasakan sakit, dan waktu itulah akan dipotong kakinya. Tapi Urwah menolak. Wallahi selama aku hidup nggak pernah setetes pun ada barang haram masuk ke dalam tenggorokanku. Maka dengan adanya ujian ini, masa aku akan melakukan hal yang nggak terpuji itu. Padahal dalam rangka pengobatan hal seperti itu masih bisa ditoleransi ya, karena itu kan untuk perobatan gitu. Tapi beliau menolak. Kemudian akhirnya tapi bingung, dipanggillah bodyguard sebanyak 10 orang yang berbadan besar. Kaget si Urwah, kenapa ada banyak orang di sini gitu kan. Ini untuk menahan engkau supaya engkau tidak berontak. Khawatirnya logikanya kalau orang lagi diamputasi nggak kasih bius, dia akan kesakitan dan berontak. Khawatir mengganggu proses pemotongan akan mengakibatkan hal yang lebih fatal, akhirnya mau dikekang. Tapi menolak lagi si Urwah ini, tidak usah kayak seperti itu. Biarkan saya melakukan tasbih dan tahmid, kemudian setelah mukaku memerah, silakan kau potong kakiku. Wah, kaget nih tabib, ada cara seperti ini gitu kan. Akhirnya diyain. Akhirnya beliau melakukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai mukanya benar-benar memerah. Langsung sesuai dengan instruksi sang Urwah, sang ulama ini, dipotonglah kakinya. Tidak ada jeritan, tidak ada reaksi ketika proses pemotongan. Ini benar-benar sangat istimewa ya, saking dekatnya dia dengan wirid dan dengan Allah, sampai dia tidak terasa apapun yang ada dalam dirinya gitu. Sampai dipotong pun nggak kerasa guys. Kita lagi sholat aja gigit nyamuk udah keluar gue jurus-jurusnya gitu kan. Nah ini lagi tasbih tahmid kemudian dipotong kakinya, nggak ada reaksi apa-apa, nggak teriak. Akhirnya setelah proses pemotongan selesai, dibangunkan, seenggaknya tuh diberitahu sudah selesai. Alhamdulillah katanya dia, nggak ada rasa kesakitan di dalam cerita itu ya. Kemudian tapi belum selesai nih, kata tabib, kami perlu memberhentikan pendarahannya gitu. Nah, pendarahan tersebut hanya bisa diberhentikan dengan mencelupkan organ yang tadi terputus itu ke dalam minyak yang panas. Nah, di situ sih direbus, tapi logikanya kalau misalnya minyak itu panas, dia digoreng ya, bukan direbus ya. Kalau rebus itu kan minyak, air. Tapi kalau minyak itu kan digoreng. Nah, masuk akal ketika daging itu matang pasti nggak ada darah keluar gitu kan. Nah, akhirnya gimana ini? Ya sudah, lakukan seperti yang tadi saya lakukan. Nah, beliau melakukan lagi tasbih, tahmid sampai merah lagi, barulah dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Jangan diilustrasikan gimana caranya diangkatkah atau minyaknya dituang gimana. Jangan, gue juga nggak tahu gimana itu prosesnya. Yang jelas ceritanya seperti itu doang. Beliau tasbih, tahmid, kemudian dikasih minyak panas kakinya ya kan. Setelah itu beliau seperti umumnya manusia punya rasa sakit. Nah di sini beliau teriak sampai akhirnya mungkin karena rasa sakit yang sangat kuat beliau pingsan. Kemudian setelah beliau siuman, beliau mencari tabibnya, mau minta si kaki itu. Penasaran mau diapain kakinya gitu kan. Ternyata si kaki itu diangkat ke atas sama Urwah dan dia bersaksi, selama 40 tahun wallahi aku nggak pernah membawa kaki ini, melangkahkan kaki ini kepada sesuatu yang engkau haramkan, yang engkau murkai. Nggak pernah sama sekali. Dan aku kembalikan ini dengan keadaan suci. Keren guys. Itu keren banget itu. Jadi sebenarnya
sumpah seperti itu boleh, tapi tanda kutip kita meyakini memang itu terjadi ya, bukan kita tipu-tipu gitu kan. Sekarang gue yakin sih nggak ada yang berani untuk seperti itu ya, dalam artian kita bersumpah organ kita ini nggak pernah ada yang maksiat tuh susah pastinya. Jangan tanya gua, pastilah kalau gua mah pasti itu kan nggak berani ya pasti nggak berani. Sampai pada selesai masa istirahatnya Urwah setelah masa eksekusi itu, amputasi itu, kemudian si Walid bin Abdul Malik ini, si Khalifah ini bingung gimana cara menghibur Urwah yang sedang dalam keadaan bersedih ya, habis kehilangan anak, kehilangan kakinya, biar dia pulang tuh gembira tuh gimana gitu. Qadarullah datang rombongan orang Badui, beberapa orang ya kan, sambil menopang satu orang yang sedang buta. Nah, datanglah ke situ, kemudian ditanya sama Khalifah, siapa kalian, dari mana kalian, mau apa kalian gitu kan. Akhirnya dijawablah sama rombongan yang lain, sampai akhirnya beliau tanya siapa yang buta ini. Nah, diriwayatkan si Khalifah ini tuh nggak sadar, mulut tuh ngomong sendiri tanpa dia pengen tahu apa, kenapa pengen tanya gitu. Nah, disitulah wasilah Allah buat memunculkan sebuah cerita. Dari dia tanya sama orang yang buta itu siapa, kenapa kamu bisa buta gitu kan. Kemudian dijawablah sama si buta ini, saya adalah pemimpin dari kelompok ini. Saya adalah orang yang paling sehat. Saya orang yang paling kaya. Saya orang paling punya. Semua saya ada, ternak, harta, bahkan saya punya dayang-dayang yang banyak. Pada waktu itu saya serombongan pengen pindah tempat dari tempat saya yang sebelumnya. Pada waktu malam kami beristirahat di dalam lembah. Di tengah-tengah lembah seperti itu. Kemudian tanpa kami duga banjir datang sampai akhirnya menghanyutkan anak saya, istri saya, dayang-dayang saya, harta saya, ternak saya, semuanya hilang, tinggal sedikit dari kami dan saya selamat waktu itu. Pada akhirnya saya terdampar, saya temangsang tuh kalau orang dulu itu apa ya? Saya terperangkap di batang pohon. Saya melihat ke bawah ketika air sudah mulai surut, ada anak saya masih hidup dan dia nyangkut juga di pohon. Kemudian ternak saya ada satu lagi, onta yang masih bisa diselamatkan. Saya turun, saya ambil anak saya dari ranting pohon, saya istirahatkan di bawah. Saya beralih ke onta saya, ingin saya lepaskan talinya. Begitu saya jalan ke tempat onta saya, ternyata teriakan anak saya sangat kencang mau ganggu telinga saya. Ketika saya berbalik, ternyata anak saya sudah dibawa lari oleh serigala. Dan saya ingin mengamankan diri saya sendiri. Saya ingin segera lepas tali onta saya supaya saya bisa naikin onta itu dan pergi dari lembah tersebut. Ternyata ketika saya berpaling dari onta itu sudah mengangkat kakinya lalu menendang ke arah wajah saya dan mata saya buta. Nah, setelah kejadian itu maka Al-Walid merasa kasihan dan merasa berterima kasih. Ini plot twist guys sebenarnya. Jadi kedatangannya orang Arab ini ngebantu Khalifah juga apa? Untuk memberitahukan kepada si Urwah masih ada orang yang lebih mengenaskan nasibnya gitu. Dan juga bagi si orang Badui ini dia mendapatkan juga plot twist daripada si Urwah yang kemarin kena musibah. Apa? Dengan berterima kasihnya sang Khalifah kepada si Badui ini, ada cerita yang bisa buat hikmah ya, diambil hikmahnya. Dia memberikan semua apa yang diinginkan oleh orang-orang Badui ini. Jadi semua saling bersangkutan gitu ya. Dan nggak lupa dia juga bilang kepada sang Khalifah pada satu malam itu, aku orang yang paling punya segala-galanya, sehat apa saja, nggak ada sakit apapun. Pada malam itu aku berubah menjadi orang yang paling mengenaskan. Orang buta, sudah nggak punya anak istri, harta benda hilang semua, dan tinggal sekarang cuma segelintir orang yang bersama dia. Nah, ini dua cerita yang bisa diambil hikmahnya. Kalau gua denger ini, by the way, cerita dari Ustadz Khalid Basalamah yang sering gua ikutin. Enak banget ketika beliau itu memberikan cerita tentang sahabat Nabi atau tabiin gitu ya. Jadi ini diantara ceritanya sudah tahunan banget gua denger dan ini gua bawakan di Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjadikan
apa ya, reminder lah buat kita kalau misalnya kita itu sudah bersyukur dengan apa yang kita hadapi, karena masih pasti masih ada orang di luar sana yang mendapatkan lebih susah daripada kita. Oke, itu dulu konten eksklusif pada Ramadan ketiga ini. Ini puasa ketiga ya kalau gue ya. Gue mulai puasa hari Sabtu, Minggu, ini hari Senin. Jadi gue ini hari ketiga. Semoga kalian semua bisa lancar, nggak ada bolong sampai nanti akhir Ramadan. Semoga kita bisa merasakan Syawal yang sama ya, jangan yang beda-beda ya. Kalau besok Syawal, ada yang sekarang Syawal kan nggak asik gitu, kita mau ziarah, mau berkunjung itu kan segan kan, nggak ada yang kasih minum gitu. Oke, thank you, jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.